Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, bersyukur atas kesempatan dan waktu di tempat ini. Kembali lagi kita merenungkan bagian dari firman Tuhan, dan kiranya Tuhan yang menuntun dan memimpin hari-hari kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih atas pimpinan dan penyertaan-Mu. Kami diberikan waktu dan kesempatan untuk dapat merenungkan firman Tuhan. Ajar kami untuk memahami, mengerti, bahkan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, urapi dan pakai hamba-Mu agar menyampaikan firman dengan jelas dan benar. Kami menyerahkan perenungan firman Tuhan pada hari ini ke dalam tangan-Mu yang penuh pengasih. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Rekan-rekan sekalian, berbicara soal waktu, apa sih waktu yang kita ketahui itu? Apa sih yang membuat kita memahami tentang waktu yang sebenarnya seperti apa? Ada waktu, mungkin teman-teman atau rekan-rekan sekalian mengartikan waktu sebagai suatu hal yang ingin kita capai, ataupun waktu adalah uang, dari kata-kata yang sering membuat kita, memacu kita untuk dapat produktif kembali. Nah, kali ini, waktu adalah periode atau ruang yang penting dalam menyeroti suatu momen yang singkat ataupun yang diperpanjang itu. Waktu juga bisa diartikan sebagai kesempatan terhadap sesuatu atau peristiwa yang terjadi. Nah, berbicara soal waktu, seringkali waktu yang di Alkitab ini diartikan atau berhubungan dengan akhir zaman. Sangat menakutkan bagi kita, tapi itulah yang dipahamin melalui Alkitab. Di dalam Markus 1 ayat 15 dikatakan, "Waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Kemudian ditegaskan lagi di dalam 1 Yohanes 2 ayat 18. Dikatakan, "Demikianlah firman Tuhan, anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus." Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Dari semua perkataan Alkitab, kita dapat melihat bahwa waktu ini mengarahkan pada sebuah akhir zaman. Maka dari itu, sebelum waktunya terlambat, marilah kita sebagai orang-orang percaya, orang-orang yang telah menerima Kristus, terlebih sebagai orang-orang yang sudah diberkati oleh Tuhan, kita mau mengalami suatu pertobatan. Dalam perenungan firman Tuhan hari ini, kita mengalami pertobatan itu seperti apa sih? Yang pertama, kita bisa menjaga diri kita. Dikatakan di dalam Lukas 21 ayat 34. Demikianlah firman Tuhan, "Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan datang dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat." Benar-benar menakutkan kalau kita baca dalam ayat ini. Dikatakan jelas supaya kita benar-benar menjaga diri kita, menjaga hati kita agar tidak penuh dengan pesta pora. Mungkin saudara ataupun jemaat sekalian mengartikan pesta pora ini sebagai sesuatu yang negatif. Memang hal yang negatif yang hanya memuaskan sesaat, di mana keinginan kita itu lebih besar. Keinginan duniawi kita, keinginan kita itu lebih besar dari apapun itu. Kita tidak mabuk-mabukan, dan juga kita harus benar-benar menjaga diri kita, supaya kita tidak mementingkan ego dan nafsu kita untuk benar-benar terjerat di dalam dosa itu sendiri. Nah, dalam bagian ini, kita dapat melihat bahwa Tuhan menasihatkan kepada setiap kita untuk menjaga diri dari hal-hal apapun itu, maupun yang tidak bisa kita kendalikan, ataupun nafsu dan keinginan kita yang benar-benar sudah mengikat kita sekuat-kuatnya. Bahkan itu hal-hal yang bertentangan dengan apa yang Allah kehendaki dalam hidup kita. Nah, misalnya pesta pora dikatakan di sini, berarti Allah mengizinkan orang-orang Kristen melakukan pesta tetapi dilarang. Nah, justru di sini Allah, ketika hati orang itu benar-benar sudah dipenuhi dengan pesta pora, keinginan duniawi yang penuh dengan
hal-hal yang negatif, di sini Tuhan benar-benar melarang. Tapi justru bukan melarang untuk kita berpesta dan lain sebagainya. Itu berbeda halnya. Karena di sini pesta pora ini menggambarkan suatu keinginan ataupun nafsu dari manusia itu sendiri yang sudah dibutakan oleh nafsu, sehingga apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup mereka sudah tidak lagi penting. Mereka mengutamakan ego mereka. Demikian dengan mabuk-mabukan, tentu saja dengan jelas sudah dilarang oleh Allah. Ditegaskan di dalam Efesus 5 ayat 18. Dikatakan, "Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh." Di sini dikatakan juga jelas, mabuk adalah hal yang dapat membawa kita kepada hawa nafsu, keinginan kita yang menjadi lebih besar. Tentu saja hawa nafsu ini merupakan hal yang berlawanan dengan apa yang Allah kehendaki. Supaya kita benar-benar menjaga diri kita. Kita nggak dikuasai oleh hawa nafsu kita. Menjaga diri tidak mementingkan kepentingan duniawi. Seringkali manusia, bahkan saya sendiri tidak bisa terlepas dari keinginan atau kepentingan diri sendiri. Saya yang mengutamakan diri saya yang egois, bahkan seringkali melukai akan hati Tuhan. Gak berkenan di hadapan Tuhan. Tentu saja sebagai orang percaya yang sudah diselamatkan, mencari kepentingan duniawi itu merupakan hal yang bertentangan dengan Allah, karena Ia meminta kita untuk tidak mementingkan ego kita sendiri. Dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan, Allah memerintahkan kita untuk mencari kerajaan Allah dan kebenaran, bukan mencari kepentingan duniawi yang penuh dengan dosa ini. Seperti halnya, menjaga diri itu seperti apa sih, jemaat sekalian? Sebagai orang yang sudah percaya, contoh kecilnya saja, di dalam hidup kita sehari-hari, kita tentunya ingin hidup sehat, ingin hidup layaknya seperti orang normal, sehat pada umumnya. Tentu saja kita mengatur pola makan kita mengatur olahraga kita, istirahat kita, semuanya teratur, tertata dengan baik. Karena kita tahu kita membutuhkan semua halnya ini. Gak untuk saat ini, gak untuk yang lalu, tetapi untuk yang ke depan. Nanti kita berpikir, nanti saya makin hari, makin tua itu, saya mau tubuh saya tetap fit, tetap sehat. Nah, dengan cara menjaga pola makan, menjaga jam tidur kita, dan lain sebagainya. Bagaimana halnya dengan jemaat sekalian? Apa sih yang membuat jemaat sekalian itu benar-benar menjaga diri sendiri untuk tidak terjerumus dalam hal-hal keinginan duniawi? Sebagai orang yang mengaku telah bertobat, kiranya kita bisa menjaga diri kita dari hal-hal yang tidak penting, yang sama sekali tidak mengutamakan akan kehendak Tuhan. Melalui menjaga diri ini, kita dapat menunjukkan bahwa orang-orang yang telah bertobat itu memiliki perilaku yang berbeda dengan orang-orang yang belum bertobat. Salah satunya yaitu dengan menjaga diri. Maka dari itu, kita sebagai orang-orang yang sudah bertobat, dan apalagi sebagai orang-orang yang percaya dan menerima Kristus, kiranya kita bisa menjaga diri kita, bukan hanya dari hal-hal kehidupan kita sehari-hari, tetapi dalam spiritual kita kepada Tuhan. Relasi kita kepada Tuhan itu mencerminkan akan relasi kita kepada sesama seperti apa. Dan jangan sampai kita justru memanjakan diri kita sampai kita jatuh ke dalam dosa itu sendiri. Tuhan sudah mewanti-wanti kita, Tuhan sudah merimain kita, supaya kita menjaga diri kita, agar tetap sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Bahkan kita mencari dan mengutamakan kerajaan Allah, yaitu Sang Kristus, yang telah mati buat kita. Kita percaya bahwa Dia yang dapat memampukan kita untuk dapat menjaga diri kita, untuk melawan ego-ego kita. Dan yang kedua,
setia dalam Tuhan. Dikatakan di dalam 2 Timotius 2 ayat 22, demikianlah firman Tuhan, sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Dalam 2 Timotius 2 ayat 22 ini jelas untuk kita yang disuruh kita sebuah perintah untuk menjauhi nafsu, melainkan mengejar kesetiaan yang ada. Setia kepada Allah itu penting dalam kehidupan kita. Bagaimana orang bisa bertobat jika orang itu tidak mengenal Allah? Lalu jika kita terus setia kepada Allah, dekat dengan Allah, bahkan kita mengenal Dia secara pribadi, dan pasti kita akan merasakan ada suatu usaha untuk melakukan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita tentunya. Contohnya saja, jika kita punya pasangan. Nah, rekan-rekan sekalian, mungkin yang masih jomblo, tapi masih bergumul dengan pasangannya, nggak apa-apa. Dimana kita benar-benar mengutamakan pasangan kita tentunya, orang-orang yang kita kasihi dan cintai. Bahkan kita melakukan hal-hal yang baik untuk orang-orang yang kita kasihi, pasangan kita, orang tua kita, adik kita, saudara kita, dan lain sebagainya. Kita mengasihi mereka dengan penuh ketulusan. Itulah bentuk kesetiaan kita kepada orang-orang yang kita kasihi. Pada pasangan kita, kita berusaha menghindari hal-hal yang justru mereka tidak sukain, ataupun mereka tidak mau, karena kita sudah benar-benar menaruh kesetiaan kita kepada orang itu tersebut. Demikian juga dengan kita, ketika kita berusaha setia kepada Tuhan, tentunya dalam ayat itu juga dijelaskan tadi di 2 Timotius 2 ayat 22, bahwa nafsu orang muda itu menjadikan mereka tidak sabaran. Bahkan perlu belajar untuk menemukan bahwa terlalu banyak terburu-buru itu merugikan justru diri mereka sendiri. Bahkan menyebabkan mereka lebih banyak kerugian daripada kebaikan. Dari situ kita bisa tahu itu penegasan diri kepada orang-orang muda termasuk kita. Nah, di sini kita juga tidak toleran dalam pendapat yang sombong dan dalam ekspresi yang menggambarkan seolah-olah kita menolak dari apa yang Tuhan kehendaki. Bahkan orang-orang muda itu harus bukan mengejar nafsu mereka, karena mereka itu tidak toleran dalam pendapat mereka, dan belum belajar melihat kebaikan dari sudut pandang lain, baik dari diri mereka sendiri maupun dari orang lain. Bahkan hawa nafsu itu menimbulkan perdebatan yang cenderung berdebat panjang dan hanya bertindak sedikit saja. Akan berbicara sepanjang malam, seraya membenahi diri supaya kita dimurnikan dan semakin seperti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu pada hari ini. Untuk kami benar-benar menggunakan waktu kami sebaik mungkin, benar-benar berbalik kepada apa yang Kau kehendaki, mengalami pertobatan, dan kami bisa menjaga diri kami, bahkan mau setia sampai akhir hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan untuk pergumulan jemaat sekalian, apapun itu Tuhan, kami yakin mereka benar-benar mau memberikan hidup mereka benar-benar mau berharap sepenuhnya kepada Engkau, Sang Pencipta, Engkau yang tahu segala kesulitan dan kerumitan dalam hidup ini. Tuhan, kami menyerahkan perenungan firman Tuhan ini dan kesempatan atas waktu yang telah kami renungkan firman Tuhan ini. Tuhan yang memberkati baik jemaat sekalian yang jauh di sana. Kami menyerahkan doa ini ke dalam tangan-Mu yang penuh pengasih, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.